Assalamualaikum Bu Reni. Bu Reni, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita. Saya ada sedikit masalah begitu Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oh tentu saja bolehlah. Kebetulan, pekerjaan saya sudah selesai nih, kita ngobrol via daring aja ya? Oh iya Bu, terima kasih Mhm ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. mhm. Nggak apa-apa, tidak mengganggu kok Bu Dewi, santai aja. Ada apa sih sebenarnya? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu, jadi gini, belakang ini kan saya tuh merasa resah gitu Bu, karena saya itu ada sedikit masalah gitu di sekolahan dan saya pengen cerita ke Bu Reni biar nanti dapat solusi dari apa yang menjadikan keresahan saya saat ini gitu Bu. Oke, baiklah. Coba deh, diobrolkan di sini, mungkin bisa saya bantu untuk mendapatkan solusi atau keresahan atas permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, jadi gini Bu, kemarin tuh saya ditegur sama kepala sekolah saya Bu, soalnya kan saya tuh belum konsisten gitu Bu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak gitu. Terus saya ditegur sama kepala sekolah kemarin. Jadi saya merasa resah dengan hal itu. Oh, ketidak konsistennya seperti apa sih yang, dilakukan Bu Dewi kok sampai ditegur kepala sekolah gitu? Ya, jadi kemarin kan saya dipanggil tuh Bu ke ruangan kepala sekolah. Kemudian beliau menegur saya karena saya kurang konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ke anak kayak gitu. Padahal sebenarnya saya sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin ya Bu ya. Tapi kadang memang belum terlaksana gitu karena kan tiba-tiba ada penginformasian rapat yang mendadak kayak gitu sehingga saya harus mempersiapkan juga rapat untuk yang nanti dilaksanakan gitu sehingga mungkin pembelajarannya belum bisa optimal gitu. Oke, emangnya Bu Dewi itu apa sih yang membuat tidak konsisten gitu? Ya tadi Bu, jadi sebenarnya ketidakkonsistenan itu karena ya waktunya itu kan mepet gitu ya Bu, karena tiba-tiba ada info yang mendadak untuk rapat di IGTK seperti itu sehingga saya memang kadang-kadang itu belum bisa optimal dalam pelaksanaannya gitu. Saya menyadari hal tersebut, tapi saya jadi merasa resah gitu Bu. Walah, begitu masalahnya. Terus, menurut Bu Dewi, apa sih alasan Bu Dewi itu, dibenarkan gitu? Ya, sebenarnya, saya ketika tidak melaksanakan itu kan karena mempersiapkan rapat ya, Bu, ya, Mmm, harus, menyiapkan administrasi yang nanti dibayarkan ketika rapat gitu. Jadi, saya kadang itu belum bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya ganti ke klasikal gitu kan. Karena kan, biar waktunya itu lebih cepat gitu ya, Bu, biar mhm persiapannya nggak terlalu lama gitu, saya mikirnya mhm. gitu. Tapi, ternyata itu, hal yang salah sehingga kemarin saya ditegur gitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru harus bisa profesional. Lalu, apa sih yang menjadi keresahannya, Bu Dewi untuk saat ini? Iya sih, Bu, bener sih sebenarnya saya juga merasa salah gitu, tapi, saya tuh merasa kemarin, tidak enak aja sama kepala sekolah sampai saya tuh Mhm ditegur terkait dengan ketidakkonsistenan saya mhm, dalam iya mengajar gitu. Padahal kan iya, saya punya alasan ya, Bu, ya, tadi udah mmm. sampaikan di awal gitu Mhm alasannya apa. mhm 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 mhm. Betul, iya itu. Oh begitu, oke. Karena ketidakkonsistenan Bu Dewi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi Ibu ditegur ya oleh kepala sekolah dan Bu Dewi merasa resah, Iya sebab gitu, Bu. teguran kepada kepala sekolah itu kurang diterima karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Dewi bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Iya, saya, merasa salah juga sih, Bu, harusnya saya juga bisa menerima apa yang menjadi, masukan ataupun teguran dari kepala sekolah, tapi kemarin saya sempat ngerasa, tidak terima, dan sedikit emosi gitu, Bu. Nah, ya oke lah. Kalau begitu kira-kira apa sih yang akan Bu Dewi lakukan setelah ini untuk menghilangkan kerasahan itu? Rencana saya, ingin minta maaf, Bu, sama kepala sekolah karena, saya sempat, kemarin tuh emosi, kemudian juga, ketidakkonsistenan saya itu mungkin juga menjadikan suatu permasalahan di sekolah, seperti itu. Oke, terus bagaimana nih, Bu Dewi untuk memperbaiki masalah ketidakkonsistenan itu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi?
ke depan, saya berpikir Bu, untuk nanti tetap mengutamakan, murid-murid saya walaupun mungkin ada tugas-tugas yang lain kayak gitu kan. Jadi, saya berupaya untuk nanti tetap konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke, iya bener bener sekali ya itu, yang bagus. Nah sekarang apa sih kekuatan Bu Dewi untuk mengatasi keduanya? Saya, yang utama kan minta maaf, kemudian nanti saya juga akan memperbaiki, apa yang menjadi, evaluasi teguran dari kepala sekolah kemarin, Bu, gitu. Mmm. Menurut Bu Reni gimana? Ya betul lah, sangat bagus. Solusi, yang dilakukan Bu Dewi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Dewi hadapi. Namun saran saya, Bu Dewi juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk teman-teman Bu Dewi loh ya. Oh iya, Bu, saya juga mungkin, akan ke depan akan minta bantuan juga ke teman-teman barangkali biar nggak sampai apa, ditegur sama kepala sekolah gitu, Bu. Mungkin, lebih enak kalau ditegur sesama oleh teman gitu ya, Bu, ya? Ya, oke. Syukurlah Bu Dewi sudah, ini ya, sudah tahu ini untuk memikirkan, seperti apa nanti ke depannya, terus, dari rencana komitmen apa yang akan dilakukan untuk berikutnya. Heeh, terima kasih ya Bu Reni ya, dari saya bercerita sama Bu Reni, siang hari ini saya ngerasa jadi lega gitu Bu, karena, Bu Reni dapat mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya gitu. Kemudian, Mhm, juga saya jadi memiliki pemikiran-pemikiran untuk ke depan harus gimana gitu Bu. betul betul, iya. Kalau mengenai hubungan dengan kepala sekolah nanti bagaimana nanti? Kalau ke depan nanti, yang jelas saya akan minta maaf tadi kan Bu, sebagai upaya untuk, Oke menjalin hubungan yang lebih baik gitu. oke Saya oke juga, mungkin menjadi terbuka oke. juga, biar nanti Mhm. ketika ada masukan itu, saya dapat, menerima dengan baik gitu. Oke, bagus sekali untuk ide Bu Dewi, semoga dapat segera terselesaikan ya, Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah, begitu ya. Amin amin. Terima kasih ya Bu Reni ya, saya merasa senang sekali bisa bercerita sama Bu Reni gitu, Mhm. atas masalah yang saya hadapi. Semoga nanti saya bisa menjadi, guru yang dapat memfasilitasi murid-murid saya, menjadi lebih baik gitu. Amin amin, sama-sama Bu Dewi. Ya, baik, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu, ya, untuk melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih Bu Reni karena sudah, Oke. mendengarkan keluh kesah saya. Iya, monggo silahkan Bu Ya, Dewi. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bu Reni mungkin kita tadi sudah melaksanakan, praktek, coaching gitu ya, Bu, untuk Ya, selanjutnya, betul. nanti mungkin kita bisa saling, melakukan refleksi gitu, Bu, terkait dengan Oke, apa yang sudah kita lakukan gitu. mhm, Mungkin oke dari Bu Reni dulu, selaku, oke. eee Saya akan memberikan refleksi dari coaching kita, nama saya yaitu Reni Fajarina Sarjana Pendidikan, yaitu guru penggerak angkatan 9. Refleksi diri saya, apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan berlangsung, saya merasa nyaman, setelah coach saya selalu mencoba menjadi pendengar yang aktif, menempatkan kesetaraan dengan coach, membangun kemitraan yang sejajar, juga memaksimalkan potensi yang memiliki coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Terus lanjut, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menghadirkan kesadaran penuh selama praktik coaching, berlangsung dan pengendalian emosi yang baik, terutama pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi dari coach itu sendiri. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan, untuk tetap dalam kondisi, kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan
coaching, yaitu untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh, sebelum melaksanakan coaching, saya menyiapkan kestabilan emosi dengan mengelola diri dengan baik, kesadaran penuh, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang juga penting saat melakukan coaching adalah niat kita untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan agar proses coaching ini bisa berjalan dengan nyaman. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan, saya harus lebih banyak belajar dan berlatih, karena latihan yang sering bisa membuat kita semakin terasa kemampuan dalam melakukan praktik coaching itu akan lebih baik. Demikian dari refleksi saya. Terima kasih. Nggih, baik, Bu Reni, selanjutnya saya juga akan mencoba untuk menyampaikan refleksi diri terkait dengan praktik yang sudah dilakukan tadi ya Bu ya. Ya. Terkait dengan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung, itu saya merasa nyaman dengan Bu Reni selaku coach seperti itu. Kemudian saya juga di situ mencoba untuk menjadi pendengar aktif ketika saya menjadi coach, kemudian menempatkan juga posisi saya sebagai coach maupun sebagai coach itu sebagai seperti apa sehingga membangun hubungan yang nyaman dengan Bu Reni seperti itu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, saya merasa untuk yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kehadiran saya secara penuh dalam proses coaching seperti itu, kemudian juga pengendalian emosi saya supaya tidak mendominasi ketika saya menjadi seorang coach seperti itu. Karena kan pada dasarnya ketika menjadi coach saya hanya menjadi pendengar, kemudian Bu Reni yang menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang Bu Reni jumpai seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir secara penuh sebelum dan saat melakukan coaching untuk sebelum saya di sini menyiapkan kestabilan emosi saya supaya saya tidak mendominasi ketika prosesnya berlangsung, kemudian juga berupaya untuk hadir secara penuh, kemudian menempatkan kesadaran sosial. Di sini saya juga merasa bahwa apa yang disampaikan Bu Reni itu adalah apa yang saya rasakan juga seperti itu. Kemudian kemampuan berelasi juga. Kemudian dan yang penting di sini saya melakukan niat atau memiliki niat untuk membantu coach untuk menemukan suatu solusi akan permasalahannya seperti itu. Dan pada saat pelaksanaan saya di sini menghadirkan diri secara penuh dengan beberapa hal yang saya lakukan ketika tadi praktek coaching seperti itu. Mungkin itu Bu Reni. Oke, Terima kasih karena sudah iya, berkolaborasi iya, ya Bu ya. iya, sama-sama.